Kita kembali lagi dalam program renungan harian dari Oikumene Rumah Doa, bahwa jemaat Tuhan tetap dalam lindungannya, tetap dalam penyertaannya, tetap dalam kasih Kristus, bahkan tetap diberi kekuatan kesehatan, tetap diberikan kelimpahan dan berkat-berkat daripada Tuhan akan menjadi milik saudara kekasih dalam Tuhan, baik itu berkat kesehatan, baik itu berkat dalam ekonomi, baik itu berkat dalam meraih kesuksesan ke depan. Saya percaya dengan iman bahwa itu menjadi milik saudara dan saya ketika kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita, terutama cobaan yang mungkin saudara kekasih dalam Tuhan. Ada di antara kita saat ini yang sedang dalam pergumulan ekonomi, ada di antara kita sekarang ini yang sedang dalam pergumulan keluarga, ada di antara kita yang sedang bergumul tentang suaminya, ada sekarang ini yang sedang bergumul istrinya, ada sekarang ini yang sedang bergumul tentang anaknya, bahkan ada hal-hal lain yang menjadi pergumulan saudara. Tapi saya percaya bahwa semuanya itu kalau kita lewati, karena firman Allah berkata bahwa jika pencobaan-pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, janganlah kita berkecil hati, janganlah kita merasa resah, janganlah kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita. Manfaat pertama yang kita dapat dari pencobaan adalah kita mengalami pertumbuhan iman atau kedewasaan dalam Kristus Yesus. Pengenalan kita kepada Dia itu semakin dewasa, semakin kita tahu bahwa Tuhan itu ada menyertai kita, Tuhan itu ada menolong kita. Tuhan menyelidiki hati manusia, Tuhan menyelidiki batin manusia, karena pencobaan itu sesuai dengan sifat kesungguhan dari orang yang dicobainya dan menyingkapkan kemungkinan dari sifat setiap orang yang sebenarnya menentukan tingkat pencobaan itu sendiri, karena pencobaan akan datang kepada orang sesuai dengan tingkat sifat batin yang mengendalikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari pencobaan itu ialah menyingkapkan sifat sebenarnya. Keberadaan manusia bertujuan untuk mengubahkan sifat manusia yang tidak benar di hadapan Allah. Jadi dulunya dia tidak benar, tidak berkenan, sekarang dia harus benar di hadapan Tuhan. Penyingkapan ini melalui pertolongan hanya melalui dengan Roh Kudus untuk dapat membimbing seseorang. Bila saya menyerahkan pada pencobaan, saya telah menjadikan nafsu menjadi ilah saya, dan pencobaan itu sendiri menjadi bukti bahwa hanya ketakutan saya sendirilah yang merintangi saya sehingga tidak lebih dini jatuh ke dalam dosa. Pencobaan bukanlah sesuatu yang dapat kita hindari, malah sebenarnya itu perlu bagi kehidupan seseorang. Mewaspadai dengan pemikiran bahwa Anda dicobai melebihi siapapun. Pencobaan saya itu lebih berat dibanding orang lain. Orang lain punya pencobaan lebih berat dibanding yang lain lagi. Jadi kita masing-masing ada ujian, perlombaan, ujian iman kita di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Yang Anda alami bukanlah sesuatu yang tidak pernah dialami orang lain. Jadi ingat itu. Anda mengalami pencobaan, saya mengalami pencobaan, tentu orang lain juga mengalami pencobaan jauh lebih besar. Bahkan orang itu lebih besar lagi masalah orang lain dibanding dia. Nah, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Itulah sebabnya dia katakan tidak melebihi kekuatan yang ada dalam diri saudara dan saya. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus, Yesus mampu menyelesaikan masalah itu apabila kita setia terus untuk dapat mengiringi Dia, kita setia terus untuk dapat percaya kepada Dia, kita datang terus kepada Dia supaya Dia mampu menolong kita dalam segala hal. Yesus sendiri menyatakan Allah tidak menyelamatkan kita dari pencobaan. Dia menopang kita di tengah-tengah pencobaan itu. Artinya apa? Dia tidak bisa keluar secepatnya dari situ, tapi Dia memampukan kita untuk melalui proses itu sampai kita menyelesaikan proses itu dan kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Seperti orang yang lari, ketika dia lari, dia akan ngos-ngosan di dalam perjalanan. Tetapi ketika dia mau sampai kepada garis finish, dan kalau dia tidak sanggup lagi sampai kepada garis finish,
maka dia tidak mendapatkan piala tersebut, tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kita, proses demi proses yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, mulai start awal sampai dalam perjalanan persoalan itu, kalau kita mampu untuk melewati, walaupun kita tidak kuat, walaupun kita ngos-ngosan untuk menjalani, tapi ingat, kadang-kadang di ujung atau pas kita mau menyelesaikan itu, kita bisa tidak mendapatkan, atau bisa juga kita mendapatkan kalau kita mampu melewatinya. Hal yang ketiga positif yang kita dapatkan adalah menjadi manfaat pencobaan apabila kita menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Adalah kita terhindar dari jatuhnya ke dalam dosa dan keluar sebagai pemenang, sebagaimana Yesus menang dalam pencobaan di padang gurun. Yang saya katakan tadi bahwa Yesus itu melalui banyak pencobaan. Iblis menggoda dia, bahkan dia katakan, jika engkau Tuhan, taruhlah batu ini menjadi roti, buatlah batu ini menjadi roti. Iblis mencobai lagi dia, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ini. Banyak sekali pencobaan yang dialami Yesus. Tapi apa yang dikatakan? Karena tertulis dalam Alkitab, manusia bukan hidup saja dari roti, tetapi dari firman Allah. Saudara kita sedalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita adalah hidup dari firman Tuhan. Secara jasmani, kita mencari nafkah di dunia ini untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi kita harus barengi, yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Apabila ini terpenuhi dalam hidup kita, maka saya percaya saudara dan saya akan menjadi pemenang dan akan menjadi orang kuat. Dan saudara akan berkata bahwa manfaat-manfaat pencobaan yang datang dalam diri saya untuk menguji iman saya, untuk membawa saya lebih dekat kepada Tuhan, dan untuk membawa saya untuk dapat memproses hidup saya. Dan yang keempat adalah membawa hidup saya untuk lebih mengevaluasi diri, menjalani kehidupan yang penuh tantangan, yang penuh masalah-masalah sekarang ini. Tapi sebagai anak Tuhan, kita mau berkata, Tuhan dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku penolong, Allahku luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.